Baik, saya ingin langsung ke Mas Rian. Mas Rian, kalau kita lihat dari datanya banyak diperbincangkan, tapi sentimennya banyak juga yang negatif, banyak antisipasi begitu, banyak yang kemudian masih belum yakin dengan program-program yang ditawarkan oleh RK Suswono dalam hal ini. Tanggapannya bagaimana? Ya wajar dinamika. Pak Ridwan Kamil juga kalau kita perhatikan lagi, beliau itu keluar dari zona nyaman yang di Jawa Barat dan fight di DKI Jakarta. Ya. Dan beliau itu kan memang orang yang visioner dan inovatif. Beberapa inovasi dari orang yang visioner itu mungkin tidak mudah untuk diterima begitu saja. Adalah yang mengatakan negatif, atau nggak realistis, atau mengada-ngada. Ya itu adalah dinamika dan itu opini, dan kita hargai itu. Tapi mungkin nyambung ke tadi Bapak sampaikan, tiga pasangan calon ini sebenarnya programnya mirip-mirip, jujur. Ada pembedaan, tapi mirip-mirip. Kenapa mirip-mirip? Karena memang visi misi kita itu harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang DKI. Pasti kurang lebih akan mirip secara makro. Tapi yang membedakan nanti adalah setiap paslon ini punya rekam jejak atau enggak. Berani keluar dari zona nyaman atau enggak. Berani membuat gebrakan atau enggak. Punya pengalaman kepala daerah atau enggak. Itu yang mungkin substansi yang perlu kita lihat lebih dalam lagi. Tapi strategi supaya masyarakat bisa menangkap rekam jejak dan lain sebagainya itu seperti apa gitu? Karena sampai saat ini kan antisipatifnya masih tinggi sepertinya. Ya ini kan debat pertama, Pak Ridwan Kamil juga baru masuk, baru pertama kali berbicara langsung dengan warga DKI Jakarta gitu ya. Warga DKI Jakarta yang, saya juga orang Jakarta sejak SMA gitu ya. Ya demanding, banyak mau, cepat kritik, ya ini seru lah, ini dinamika. Kita sih bersyukur ini semua berarti kan ada kehangatan, ada kegairahan dari masyarakat buat mencek dan cross-check ini pasangan calonnya seperti apa. Dan buat kami itu yang lebih penting daripada sekedar siapa yang paling bagus, siapa yang paling hebat di debat. Itu hal lain lah. Oke, kalau misalnya dari sebelum ke Bu Mira, dari Mas Haris kan kalau misalnya berbalik ya, dari segi netizen itu menganggap sangat-sangat positif terhadap Pramono Rano. Nah, artinya pada saat itu memang sudah disiapkan secara matang untuk melihat sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh netizen atau seperti apa? Ya, jadi pertama memang hasil pantauan dari drone emprit tadi dikatakan bahwa Mas Pram mendapatkan sentimen paling positif ya, karena sentimen negatifnya itu cukup kecil, tidak lebih dari 3%. Ini memang menandakan 3 hal setidaknya. Yang pertama memang Mas Pram ini dan Bang Dul sosok yang sangat diterima oleh masyarakat Jakarta. Yang kedua, bagaimana penampilan debat beliau memang sangat bagus ya. Yang program-programnya itu dirasa memang ini yang paling pas nih, paling realistis nih, ini yang paling masuk akal dan paling dibutuhkan masyarakat Jakarta. Karena itu tercermin dari Mas Pram dan Bang Dul yang menelurkan program-program tersebut bukan dari dirinya sendiri ya, yang tiba-tiba datang kemudian Jakarta harus begini enggak, tetapi dia ke masyarakat bertanya apa yang kurang, apa yang dimingkirkan masyarakat sehingga programnya dirasa memang paling pas. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana masyarakat Jakarta ini bisa dengan sangat cerdas atau sangat well informed ya, sangat gampang mengakses informasi sehingga dia tahu track record dari para cagup-cagup yang kemarin berdebat itu di Jakarta seperti apa atau di tempat sebelumnya seperti apa. Perihal kemacetan misalnya, kita paham Jakarta menjadi kota yang cukup macet ya. Sebagai menurut indikator ASEAN Development Outlook tahun 2022, Jakarta menempati posisi nomor 2 sebagai kota termacet di Indonesia. Nomor satunya kota termacet di Indonesia yaitu Kota Bandung, Jawa Barat, itu di tahun 2022. Kemudian terkait dengan transportasi air juga, gitu kan. Misalnya masyarakat Jakarta tahu di tahun 2018-2019 ada Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa di Kalimalang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi akan disulap juga ada transportasi air dan ada juga bagaimana fasilitas-fasilitas yang menunjang air. Tapi kita tahu di Kalimalang hari ini ada apa seperti itu. Ini rumah dia di situ tuh. Ya, hal-hal seperti itu saya pikir ini ada yang menelurkan program yang mana realistis, mana tidak. Nah, Mas Pram misalnya untuk mengatasi kemacetan tidak muluk-muluk, nggak usah pakai ribet. Perbanyak armadanya, bahkan Trans Jabodetabek, sampai bahkan nanti di sekitar aglomerasi. Karena memang banyak kendaraan yang masuk ke Jakarta, kendaraan pribadi, nah ini harus dikurangi. Dengan apa? Diperbanyaklah fasilitas kendaraan transportasi umum dan lebih nyaman sehingga masyarakat nanti lebih beralih ke transportasi umum sehingga ini mengurangi kemacetan di jalan gitu. Ini yang paling realistis. Tambahkan armadanya, kemudian perluas rutenya dan digratiskan untuk 15 golongan sehingga nanti dari 18% menjadi 30%. Boleh. Sebenarnya ditungguin. Jadi yang disampaikan pasangan 03 ini bagus. Tapi lebih penting sebenarnya kita hindari orang harus bermobilitas jauh. Ya.
Makanya program Pak Ridwan Kamil sebenarnya ada peluang kalau dilihat oleh pasangan 03. Dengan ibu kota kita pindah ke IKN, gedung-gedung pemerintah pusatnya akan kosong. Ini bisa sekali dialihfungsikan menjadi hunian vertikal. Dan kelebihan pasangan 01 adalah ini ada sinkron antara pasangan Ridwan Suswono dengan juga Pak Prabowo di atas. Sehingga kalau ada dorongan dari APBN, dari pusat untuk menggunakan stasiun kereta api atasnya dibikin vertikal bisa. Pasar-pasar bisa. Jadi ini menjadi ini program lebih solutif daripada kita melakukan hal yang tadi. Seru banget ya, pagi-pagi udah langsung ada perdebatan nih. Tapi begini, biar jangan ngantuk, masih pagi. Kita dulu, gantian. Bu Mira belum ngomong, kasihan. Kita ke Bu Mira dulu. Bu Mira, kalau kita lihat menangkap dari apa yang disampaikan oleh Drone Emprit dan juga Binokular, kalau untuk pasangan Darmakun sepertinya orang lebih banyak memperbincangkan personanya Pak Darma nih ketimbang kemudian program-programnya. Pendapatnya seperti apa? Yang pertama, mudah-mudahan itu bukan para buzzer ya, mudah-mudahan nih harapan kami gitu ya, yang pertama. Yang kedua, wajar kalau dibandingkan dalam tanda kutip pasangan Darmakun itu masih di bawah paslon 1 dan juga paslon 3. Karena kalau dari sisi pengalaman, Pak yang 01 itu kan sudah pengalaman menjadi gubernur sebelumnya, meskipun kemudian pindah ke Jakarta ya. Meskipun di sebelumnya di Jawa Barat juga masih banyak persoalan, tapi banyak tadi disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan sudah minta maaf juga beliau. Lalu yang ketiga, paslon nomor 3 itu sudah berpengalaman menjadi wakil gubernur dan kemudian menjadi gubernur si Pak Rano Karno dan juga Pak Pram di birokrasi gitu ya. Nah, harapan saya kita terima kasih juga ini menjadi acuan atau pemicu bagi paslon Darmakun untuk kemudian menjadi perbaikan yang lebih bagus. Tetapi biasa kalau jagoan itu memang begitu ya, kalah dulu, nanti ujungnya pasti ya Pak Darmakun lah menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Lalu yang kedua, kami sedang terus fokus untuk kemudian dekat kepada warga Jakarta, belusukan yang kami lakukan untuk menyampaikan program-program kerja kami secara clear kepada warga Jakarta. Gitu. Kami selalu mengusung Jakarta aman, indah adabnya. Jadi yang pertama, sekali lagi kami menyampaikan bahwa semua persoalan itu ada di adab. Jadi betapa adab budi pekerti ini sudah ditinggalkan. Untuk itu kami fokus nanti dalam kurikulum pendidikan, kemudian dari segi sendi-sendi kehidupan yang ada di Jakarta, adab kita utamakan. Dan itu ada nanti programnya bagaimana menggunakan beberapa sebagian besar guru-guru honorer itu untuk nanti menjadi petugas-petugas untuk menyampaikan adab. Lalu yang kedua, terkait dengan berbagai permasalahan di Jakarta, kami menyampaikan secara clear bahwasannya kami ada untuk warga Jakarta dari bayi sampai pensiun. Coba bayangin, dari bayi nih, setiap warga Jakarta dari lahir sampai kemudian dia pensiun, meninggal dunia, Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur jajarannya akan hadir untuk warga Jakarta. Jadi sudah terjamin betul tuh, karena memang amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bahwasannya negara wajib hadir. Nah, Jakarta sebagai barometer nanti akan disampaikan, ditampilkan oleh pasangan Darmakun untuk melayani warga Jakarta dari bayi sampai kemudian meninggal dunia. Itu akan diberikan secara total untuk seluruhnya warga Jakarta. Demikian.